nilai prestasi kerja yang kita peroleh itu kita harus konversi menjadi nilai kinerja. Caranya seperti apa? Nah, di sini ada aturannya. Konversi nilai prestasi kerja PNS menjadi nilai kinerja PNS. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video part kedua ini, saya akan membagikan tentang SKP periode 1 tahun 2021. Sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan oleh BKD bahwa untuk SKP 2021 itu dibentuk atau dibuat dalam bentuk SKP terintegrasi yang terbagi dalam dua periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Periode 1 ini menggunakan SKP lama, sedangkan periode 2 menggunakan PP yang baru dengan model baru. Saya akan menjelaskan untuk yang periode 1 ini, formatnya saya rasa Bapak Ibu Guru sudah tahu semua. SKP kita modelnya seperti ini. Yang pertama harus kita buat adalah sasaran kerja. Ini adalah sasaran kerja, ada kolom untuk pejabat penilainya dan pegawai negeri sipil yang dinilai, lalu ada kegiatan tugas jabatan, angka kredit, dan target. Nah, untuk kegiatan tugas jabatan, Bapak Ibu Guru, kurang lebih ada sekitar 9, ini kalau contohnya saya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya. Yang pertama tentu ini sama. Untuk kegiatan jabatan yang pertama untuk seluruh Bapak Ibu Guru dimanapun berada, kegiatannya sama, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Angka kreditnya berapa itu tergantung dari golongan ruang Bapak Ibu Guru. Kemudian perhitungannya seperti apa, Bapak Ibu Guru bisa melihat video tutorial saya tentang perhitungan angka kredit. Linknya sudah saya cantumkan, silakan Bapak Ibu melihatnya sesuai dengan golongan ruang Bapak Ibu. Kemudian angka kreditnya berapa? Angka kredit untuk kegiatan pertama ini disebut angka kredit pembelajaran. Di sini angka kreditnya itu kalau Bapak Ibu Guru tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpustakaan, maka nilai total angka kreditnya itu digunakan seluruhnya. Sedangkan saya kebetulan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakasek, maka angka kredit yang akan diambil adalah 50%-nya. Jadi ini sebenarnya berdasarkan perhitungan angka kredit saya dari pembelajaran itu adalah 26, tetapi karena saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, maka angka kredit pembelajaran saya itu diambil 50%-nya. Dari 26 yaitu 13. Lalu kuantitasnya itu adalah 1 laporan PKG, kualitas mutunya 100, lalu waktunya ini Bapak Ibu, waktunya menjadi 6 bulan. Selama ini kan kalau SKP kita itu kan terhitung 12 bulan. Tetapi karena ini adalah SKP terintegrasi periode 1, maka waktunya menjadi 6 bulan dan biayanya kosong. Lalu yang kedua, ini tergantung dari tugas tambahan Bapak Ibu. Di sini saya kasih contoh, menjadi wakil kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu menjadi kepala laboratorium, kepala perpustakaan, maka angka kreditnya itu juga diambil 50%-nya. Tidak full. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas itu lain lagi. Ada perhitungannya. Kalau kita Bapak Ibu menjadi wali kelas, maka angka kredit dari wali kelas itu adalah 2% dari angka kredit pembelajaran. 5%. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu mendapatkan tugas sebagai wali kelas, maka
angka kreditnya itu dihitung 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapatnya di sini 20, maka untuk tugas sebagai wali kelas tinggal 5% dari 20. Itu adalah angka kredit Bapak Ibu. Sedangkan untuk Wakasek, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, itu angka kreditnya diambil 50%-nya. Jadi ini 90,75 ini didapat dari 50% dari 19,5. Ya. Jadi hanya diambil 50%-nya. Kuantitasnya satu laporan PKWKS. PKWKS itu adalah penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Waktunya kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Lalu yang ketiga, menyusun kurikulum. Nah, menyusun kurikulum ini adalah SK-nya SK temporer, atau maksudnya tidak sampai setahun SK untuk mengerjakannya. Mungkin sekitar 2 bulan atau 1 bulan. Karena SK-nya di bawah 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit pembelajaran. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan SK untuk melaksanakan tugas di luar Wakasek, di luar kepala lab, di luar kepala perpustakaan, maka untuk SK di bawah 1 tahun, itu angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit pembelajaran. Sedangkan untuk SK yang 1 tahun, itu angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi di sini menyusun kurikulumnya SK-nya itu di bawah 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit pembelajaran. Sehingga ini 2% dari 13, didapat 0,26. Kuantitasnya 1 SK, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Kemudian, yang berikut menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Kalau menurut saya ini semua Bapak Ibu guru pasti mendapatkan tugas ini. Nah, kemudian SK-nya itu adalah SK di bawah 1 tahun. Biasa kan kita penilaian itu SK-nya kan berlaku saat ada ulangan semester saja. Karena SK-nya di bawah 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit pembelajaran. Jadi 2% dari angka kredit yang poin pertama ini. Lalu dikalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena proses penilaian dan evaluasi ini kan ada 2 kali. Ada semester 1 dan semester 2 dalam setahun. Maka dikali 2. Di sini dapatnya 0,52, kuantitasnya 1 SK, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Kemudian yang berikut membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini juga SK-nya itu SK setahun, maka angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi 5% dari angka kredit yang pertama ini, didapat 0,65. Kuantitasnya 1 SK, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Kemudian ada melaksanakan piket. Nah, piket ini juga SK-nya SK setahun. Maka angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. 5% dari angka kredit pertama. Di sini dapat 0,65, kuantitasnya 1 SK, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Kemudian, jikalau dalam tahun kemarin atau tahun berjalan Bapak Ibu guru mengikuti diklat fungsional, misalnya ada workshop di sekolah atau workshop tingkat provinsi atau tingkat nasional, tinggal dilihat berapa jumlah jamnya. Kalau polanya 30 sampai 80 jam, maka angka kreditnya itu 1. Maka kuantitasnya 1 sertifikat, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Kemudian yang ke-8, menjadi anggota aktif organisasi profesi atau PGRI. Itu angka kredit berdasarkan permen atau peraturan menteri itu 0,75 per tahun. Targetnya 1 kartu, kuantitasnya 1 kartu, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Dan yang terakhir, sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap
Proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Itu berdasarkan peraturan menteri, angka kreditnya adalah 0,08. Kuantitasnya 1 SK, kualitasnya 100, waktunya 6 bulan. Maka total perolehan angka kredit itu tergantung dari perhitungan Bapak Ibu. Kalau di sini contoh yang saya berikan ini totalnya adalah 26,66. Lalu di bagian bawahnya itu akan diisi tempat, lalu tanggalnya. Tanggal untuk rencana SKP periode 1 itu di tanggal 4 Januari 2021. Ini berdasarkan sosialisasi yang diberikan oleh BKD Provinsi NTT. Jadi di sini tanggalnya 4 Januari 2021. Lalu pegawai negeri sipil yang dinilai, kemudian ada pejabat penilai yaitu kepala sekolah. Setelah kita membuat rencana SKP, maka di sini yang kedua adalah atasan langsung atau pejabat penilai akan melakukan penilaian capaian terhadap sasaran kerja pegawai negeri sipil atau sasaran kerja dari bawahannya atau guru dan pegawai tata usaha. Di sini untuk jangka waktu penilaiannya itu berdasarkan sosialisasi itu adalah 4 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangka waktu penilaiannya adalah 4 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian untuk formatnya itu masih tetap sama, dia hampir sama persis dengan format rencana SKP, tetapi di sini nanti akan ditambahkan dengan realisasinya. Nah, untuk realisasi ini, inilah yang menjadi tugas dari atasan langsung atau Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penilaian terhadap kualitas atau mutu dari target yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dan pegawai. Nah, patokan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas atau mutu ini itu berdasarkan peraturan menteri yang sudah saya copy di sini ini untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Jadi ada pedomannya Bapak Ibu, tidak hanya asal diberi nilai. Di sini sudah ada kriterianya. Untuk nilai 91 sampai 100 ada kriterianya. Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain. Sedangkan untuk kriteria kedua 76 sampai 90, hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. Begitupun kriteria nilai untuk yang ketiga 61 sampai 75, ini ada indikatornya. Dan 51 sampai 60 juga ada indikatornya, dan yang terakhir 50 ke bawah itu ada indikatornya. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai bawahannya itu menggunakan kriteria ini untuk kualitas outputnya. Nah, di sini saya memberi contoh kualitas outputnya ini saya ambil nilai 86. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini akan muncul penghitungannya. Penghitungan ini datangnya dari jumlah dari pencapaian realisasi kita. Jadi ini 262 ini didapat dari 100 ini didapat dari mana? Dari kualitasnya dari kuantitasnya duluan. Kuantitas realisasinya 1, targetnya 1, maka didapat dari 1 bagi 1 dikali 100, maka nilainya 100. Sedangkan yang ini 86 didapat dari kualitas mutunya. Realisasinya 86 dibagi targetnya 100 dikali dengan 100, maka didapat 86. Sedangkan untuk waktu itu ada perhitungannya tersendiri Bapak Ibu, saya tidak perlu jelaskan, tetapi untuk waktu itu dipakai angka 76. Jadi 262 itu didapat dari 100 ditambah 86 ditambah 76. Lalu
262 ini dibagi 3. 3 itu datang dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Ada 3 item. Sehingga didapat rata-ratanya 87,33. Jadi ini saya ambil hampir sama semua ya Bapak Ibu. Maka dihitung lagi rata-rata nilai capaian SKP kita adalah 87,33. Kalau nilainya 87,33 maka predikatnya adalah baik. Lalu di bagian bawahnya, tanggalnya. Ini tinggal diganti dengan tempat, lalu tanggalnya itu di bawahnya itu adalah 30 Juni 2021. 30 Juni 2021. Kemudian ini adalah lembar kedua dari, atau lembar ketiga ya kalau tidak salah dari SKP kita. Ini ada formatnya. Nilai sasaran kerja pegawai tadi berdasarkan perhitungan di sini 87,33 ini tinggal dipindahkan. Kemudian yang nanti akan diambil dari SKP itu hanya 60%-nya. 60% yaitu 52,40. Jadi ini tinggal Bapak Ibu rubah. Untuk file Excel ini nanti saya ada linknya, silakan Bapak Ibu lihat di deskripsi. Nanti saya berikan kolom linknya untuk bisa Bapak Ibu download. Kemudian untuk perilaku kerjanya. Perilaku kerja itu ada 6 kriteria atau 6 item: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Untuk Bapak Ibu guru, kolom kepemimpinannya itu kosong, ini hanya untuk kepala sekolah nanti. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, 83, 82, komitmennya 82, disiplin 82, kerjasama 82. Ini menjadi tugas dari Bapak Ibu kepala sekolah atau pejabat penilai untuk memberikan penilaian terhadap bawahannya. Nanti diambil nilai rata-ratanya, lalu untuk nilai perilaku kerjanya itu diambil 40%-nya. 40%-nya adalah sekian, lalu nilai prestasi kerja kita itu nanti didapat dari jumlah SKP tadi yang 60% ditambah dengan nilai perilaku kerjanya 40%. Totalnya 85,28, kategorinya baik. Lalu Bapak Ibu, nilai prestasi kerja kita yang kita sudah peroleh ini, kita harus konversi. Konversinya seperti apa nanti sebentar baru dijelaskan. Kita turun ke bagian bawah untuk tanggalnya. Tanggalnya di sini Bapak Ibu, ini berdasarkan contoh yang diberikan oleh BKD Provinsi dalam sosialisasinya. Ini dibuat tanggalnya di sini 30 Juni 2021. Pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Kemudian diterima tanggalnya di sini harus 5 Juli 2021. Ini pegawai negerinya. Kemudian diterima oleh atasan pejabat penilai itu di tanggal 6 Juli 2021. Nah, berdasarkan peraturan gubernur untuk Bapak Ibu guru, itu atasan pejabat penilainya adalah koordinator pengawas di kabupaten masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu guru. Dan hal ini sudah saya konfirmasikan ke petugas PPK Provinsi NTT dan mereka screenshotkan peraturan gubernurnya bahwa atasan pejabat penilai dari Bapak Ibu guru adalah koordinator pengawas. Lalu yang berikut di sini. Di bagian depannya itu jangka waktu penilaiannya sekali lagi Bapak Ibu itu 4 Januari sampai 30 Juni 2021. Kita kembali ke nilai SKP tadi atau nilai prestasi kerja. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa nilai prestasi kerja yang kita peroleh itu kita harus konversi menjadi nilai kinerja. Caranya seperti apa? Nah, di sini ada aturannya. Konversi nilai prestasi kerja PNS menjadi nilai kinerja PNS. Rumusannya sudah diberikan. Ini adalah rumusannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tinggal Bapak Ibu lihat.
Oh nih, saya beri contoh tadi, nilai prestasi kerja berdasarkan contoh tadi adalah 85,28. Nah, 85,28 ini ada di kategori kedua, yaitu berada pada range 76 sampai 90. Maka rumusan untuk nilai kinerja PNS yang akan dikonversi tadi adalah sama dengan 90 ditambah 109,90 dibagi 90,76 dikalikan nilai kerja PNS yang tadi diperoleh, yaitu 85,28 lalu dikurangi 76. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. 90 ditambah 109,90 dibagi 90,76 dikali 85,28 dikurangi dengan 76. Hasilnya adalah 102,5943 atau dibulatkan menjadi 103. Jadi nilai SKP, nilai prestasi kerja kita di periode 1 tadi itu, Januari sampai Juni, itu kita harus konversi ke nilai kinerja PNS menggunakan rumusan-rumusan ini. Tinggal Bapak Ibu melihat range-nya seperti itu. Nah, setelah kita mengkonversi, lalu kita membuat format ini. Penilaian kinerja PNS periode Januari sampai Juni 2021. Ini formatnya yang disampaikan oleh BKD seperti ini. Ada pejabat penilai, ada pegawai negeri sipil yang dinilai, kemudian unsur yang dinilai dan nilainya. Nah, unsur yang dinilai tadi, sasaran kerja pegawai atau SKP-nya 60%, perilaku kerjanya 40%. Ini kita tinggal ambil dari sini tadi Bapak Ibu. Kita tinggal pindahkan saja. Yang ini, SKP-nya 52,40, perilakunya 32,88. Ini. Lalu nilai prestasi kerjanya juga kita tinggal ambil dari sini tadi, 85,28. Ya. Lalu nilai konversinya yang tadi kita sudah hitung. Tadi kita sudah hitung nilai konversinya, kita dapat 102,5943 atau dibulatkan menjadi 103. Lalu di sini ada waktu penilaiannya atau tanggalnya, tinggal tempatnya, dan tanggalnya di sini 30 Juni 2021. Ada pegawai negeri sipil yang dinilai dan pejabat penilainya. Demikian materi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru tentang penyusunan SKP, penyusunan penilaian kinerja untuk periode 1 Januari sampai Juni 2021. Kita akan bertemu di video yang ketiga, part 3, tentang penyusunan SKP periode 2 bulan Juli sampai Desember 2021. Kiranya materi ini atau video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun SKP terintegrasi 2021. Terima kasih.